ngajarin juga oke banget. Bisa kali. Unsada itu didirikan oleh alumni orang-orang yang pernah belajar di Jepang ya, di universitas, di S1, S2, S3. Jadi ketika mereka kembali, mereka ingin berkontribusi ke Indonesia dan sebagai rasa terima kasih kepada tanah airnya mendirikan universitas ini. Jadi keterikatan antara Unsada dengan pihak Jepang, baik pemerintah maupun swastanya itu sangat kuat sekali. Dari keterikatan itu muncul banyak kerjasama, dan dari kerjasama itu muncul banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan baik dosen maupun mahasiswa. Jadi di antaranya ada lomba pidato bahasa Jepang yang sejarahnya itu panjang sekali, yang diadakan bekerjasama dengan Universitas Takushoku di Jepang. Itu sudah dilaksanakan 17 tahun, dan setiap tahun kita, dan hadiahnya itu pergi ke Jepang selama 1 minggu. Kemudian ada juga lomba pidato yang bekerjasama dengan Universitas Hiroshima dan industri dari Fukuyama Logistik. Ini juga hadiahnya ke Jepang juga. Kemudian ada juga banyak juga kerjasama dengan pihak swasta, pihak industri yang seperti beasiswa, penyediaan beasiswa, dana beasiswa dari perusahaan Yanmar, mungkin tahu Mbak Ina, Yanmar, terus Yamaoka Foundation, terus dan banyak lagi sebenarnya yang sebenarnya saya juga bawa di sini di laptop karena terlalu banyak, jadi mungkin begitu ya. Jadi sebenarnya kami juga dari saya sendiri sebagai staf jurusan itu sangat kerepotan setiap bulan ya, karena harus ada kegiatan setiap minggu, itu kadang ada 1, 2, jadi sibuk sekali gitu. Jadi senang sih ada kegiatan dari hal itu ya, tapi kadang jadi sibuk karena jadi itu menggambarkan betapa banyaknya kegiatan yang dihasilkan dari kerjasama, hubungan kerjasama antara Unsada dengan pihak Jepang, begitu Mbak. Terus ada juga program pertukaran pelajar juga banyak sih. Baik, terima kasih. Ini luar biasa banget loh Mitra. Jadi loh Mitra yang memang sampai sekarang nih masih bingung anaknya mau kuliah di mana gitu ya, mikir-mikir, langsung aja Mitra Zaman Sir bisa mendaftar di Unsada dulu. Baik, ya, terima kasih Mbak Ina. Selama krisis pandemi ini, seperti kampus-kampus yang lain, kita juga melakukan kegiatan pendidikannya lewat online ya. Jadi memanfaatkan platform-platform yang sudah ada, di samping dengan website kita juga yang sudah bisa mengakomodir kegiatan pembelajaran online ini. Kita juga jadi memadukan website kita dengan platform seperti Zoom, terus Google Scholar, Google Classroom ya. Jadi memadukan berbagai aplikasi juga seperti itu. Baik. Oke. Kalau kendalanya sendiri gimana nih Mbak kalau dari sistem daring ini? Baik, terima kasih Mbak Ina. Kendalanya yang paling umum itu adalah kuota internet ya. Jadi banyak kendala di situ sih. Kalau yang lain mungkin seperti yang tadi Pak Basit bilang, justru lebih interaktif waktu pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga sih. Jadi plus minusnya adalah begitu. Tapi yang kendala yang paling terasa itu adalah baik dari mahasiswa maupun dosen itu ya internet ya, sambungan internet. Bukan absen doang gitu Pak, pas lagi disuruh absen doang, terus pas lagi disuruh nanya orangnya 1-2 gitu Pak. Nah itu juga sebenarnya kendala sih ya. Jadi kadang kita juga sulit memastikan kehadiran mahasiswa, apakah mereka ada di situ atau tidak. Jadi kalau videonya dinyalakan itu kan bandwidthnya kemakan banyak. Ya udah nggak apa-apa deh, foto aja nggak apa-apa. Tapi ya mau nggak mau kita sebagai pengajar harus memberikan kepercayaan dulu kepada mereka, bahwa mereka ada di situ gitu, dan tetap berpikir positif. Kepercayaan dan berpikir positif harus ditanamkan ya Pak ya. Iya betul. Jadi di masa pandemik ini saya jadi lebih positif pikirannya. Wise ya Pak. Sebenarnya penasaran banget sih sama ini jurusan sastra yang ada di Unsada nih. Boleh ya Bu, sebentar Bu Dina ya, penasaran sama Pak Hari nih. Maaf nih, bukan gak penasaran sama Pak Basit nih. Tapi kita ngomongin soal sastra Jepang sendiri. Ini kan kita daring. Apakah mahasiswa sendiri diharuskan untuk menggunakan bahasa Jepang saat perkuliahan, atau hanya
sekedar Bapak lagi menjelaskan terus ngomong bahasa Jawa atau seperti apa nih Pak? Iya. Jadi ya. Tapi ya ini perkuliahan kita pada dasarnya sih masih dilaksanakan pakai bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dilaksanakan oleh dosen native bahasa Jepang, jadi harus dilaksanakan dengan bahasa Jepang. Terus ada juga beberapa mata kuliah seperti percakapan, seperti itu juga harus dilakukan setengah-setengah ya sekarang. Jadi kalau di kelas langsung tatap muka itu bisa maksimal pakai bahasa Jepang, tapi kalau online seperti ini untuk merendahkan, meminimalisir tingkat stresnya mahasiswa juga, jadi kita juga mix pakai bahasa Indonesia, jadi campur-campur aja melihat situasi mahasiswanya sendiri begitu Mbak Ina. Oh benar juga, nanti stres dosen yang ngomong apa dia masih buka kamus. Iya. Belum gimana ya Pak Aldi ya. Ada ini nggak sih Pak kalau kita ngomongin soal bahasa Jepang? Tips gitu misalnya biar mahasiswa ini bukan cuma karena kuliah aja bisa bahasa Jepang, apa kalian nonton film Jepang atau kalian sering baca kamus, baca buku atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Ina. Jadi kalau bahasa itu sangat erat kaitannya sama budaya ya Mbak Ina. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu orang yang belajar bahasa Jepang itu punya keminatan terhadap budayanya, apapun itu, baik misalnya komik, anime atau budaya lainnya, ya itu sangat mendukung sekali. Tapi kalaupun nggak punya keminatan, seperti saya juga sebenarnya nggak punya keminatan ke kebudayaan Jepang yang seperti itu, tapi masih bisa belajar. Tapi sekarang lingkungan belajar juga udah sangat baik sekali, khususnya untuk bahasa, karena ada YouTube, ada banyak resource yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya ingin maju bahasa Jepangnya itu harus, intinya kalau ingin banyak pinter ngomong harus banyak mendengar, kalau mau pinter nulis harus banyak membaca, begitu aja sih. Oh gitu ya Pak ya. Ini tuh agak kepenasaran kalau sama bahasa Jepang, karena tulisannya aja kayaknya bikin mau pingsan ya Pak ya. Iya. Pernah di kondisi seperti itu. Berarti metode penulisannya sendiri kalau untuk ngajarin gimana Pak? Ya mungkin kalau pembelajaran mengenai tulisannya sendiri itu sebetulnya dasarnya itu kita juga bisa memanfaatkan e-learning mengenai tulisan bahasa Jepang yang sudah ada Mbak Ina. Terus kita minta mahasiswanya untuk mengikuti e-learning tersebut. Nanti setelah itu diberi ujian oleh dosennya, nanti dilihat hasilnya, mungkin hasilnya bisa difoto terus dikirim. Jadi kelihatan dari cara menulisnya itu prosesnya baik atau enggak itu kelihatan sebenarnya begitu. Jadi nggak terlalu susah sih sebenarnya. Kamu kami yang bahasa Jawa tuh ada hiragana, ya, ada kata-kata kayak gitu kan ya Pak ya? Iya. Cuma tahu doang katanya, tapi kalau nulis nggak bisa sama sekali. Ya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan juga, keminatan terhadap budaya itu sangat mendukung sekali. Jadi selama ada minat itu pasti mendorong badan kita jadi bergerak untuk melakukan hal yang diperlukan untuk mendapatkan kemampuan bahasa Jepang itu, gitu. Arigatou gozaimasu. Tahunya itu doang ya kan. Yang penting kelihatan keren dikit lah bahasa Jepang ya. Jalan Jepang itu ada. Hiroshima ya. Program kerjasama 3+1 dengan Hiroshima University. Iya, jadi kalau untuk kerjasama dengan institusi pendidikan Jepang itu banyak jenisnya sih Mbak. Ada yang sama sekali tidak membutuhkan kemampuan finansial dari pesertanya, ada juga yang sedikit membutuhkan kemampuan finansial juga. Jadi seperti kerjasama dengan pemerintah Jepang itu kita punya kegiatan namanya Genesis, terus ada juga Sakura Science. Jadi dua kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. Jadi melalui kedutaan besar itu mereka mengajak mahasiswa di Indonesia untuk pergi ke Jepang selama 2 minggu untuk melihat-lihat kemajuan Jepang di sana dari sisi teknologi dan berinteraksi juga dengan mahasiswa di Jepang, begitu Mbak. Ini itu bukan dari Fakultas Sastra Mbak, semuanya merata, dari ekonomi, dari fakultas teknik, semuanya diajak. Oh, jadi bukan cuma Jepang aja nih. Orang pada bilang, ya Jepang doang dong. Bukan, semuanya diajak. Oh, mentang-mentang kan ke Jepang. Enggak, jadi semuanya budaya itu. Jadi menerapkan tadi
tadi menonjol tadi sambil melihat langsung budaya Jepang itu apa sih di sana seperti apa. Oh, sangat luar biasa Unsada ini ya. Jadi lebih terjemahkan, udah nggak usah galau lagi, nggak usah bingung lagi kalau mau cari universitas yang bagus, lokasinya strategis, terus juga suasana kampusnya itu asri, banyak banget pepohonan, dan yang pastinya bisa menikmati kemudahan transportasi menuju Unsada yang ada layanan bis kampusnya dengan berbagai. Ini ada yang mau diinformasikan juga sama Pak Hari ini yang berhubungan dengan medsos khusus untuk Fakultas Sastra atau Fakultas Sastra Jepang, Pak? Jurusan Sastra. Oh, jurusan Sastra Ya, Jepang. Oke, silakan. Ya baik, jadi selain ada sosial media yang dijalankan oleh kampus, kami juga berinisiatif untuk mempublikasikan keseharian kami lewat sosial media. Itu kami punya Facebook juga, jurusan Sastra Jepang Unsada, terus Twitter juga ada Sastra Jepang Unsada, kemudian Instagram juga sastrajepang.unsada, kemudian kita juga punya official account di Line juga. Jadi nanti kalau misalnya ingin adik-adik yang mau lihat keseharian atau kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan Sastra Jepang Unsada seperti apa, itu bisa lihat ke salah satu sosial media kita tadi. Jadi kalau mau lihat program-programnya apa saja juga pasti bisa kelihatan di situ. Jadi karena setiap kali ada program yang akan dijalankan pasti kami sosialisasikan ke mahasiswa lewat sosial media kami, begitu Mbak Ina. Oke, ini luar biasa banget ini. Oke, silakan. Tunggu dulu nih kalau Pak Hari ini nggak mau yang biasa, harus yang luar biasa dong Pak. Pakai bahasa Jepang dong Pak. Kayaknya kurang Abdul kalau dosen bahasa Jepang tuh nggak ngomong bahasa Jepang Pak. Iya. Baik Mbak Ina, terpaksa. Ngomong baiknya aja masih bahasa Indonesia ya. Hai, minasan, konnichiwa, Dharma Persada Daigaku no Hari desu. 日本語または日本の文化に興味のある、学生の皆さん、ぜひ、ダルマパサダ大学に入って一緒に勉強しましょう。Udah Mbak Ina. Oh iya, yang artinya ada di bawah ini ya, Jawa Indian ya.